Dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan untuk meneruskan tahsin kita insyaallah. Alkitab metode Asy-Syafi'i. Metode Asy-Syafi'i buku Iqra. Sekarang kita sudah sampai halaman berapa? Kemarin terakhir 56. 56. Sekarang 56 ya. Berarti ini masih latihan alif lam syamsiah dan alif lam qamar ya. Nah, kita lihat dari kita baca langsung ya. Dari Bu Alia, fadhali. Ya. Nah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Bu Aulia. Malikin nas. Tahan lagi nunnya. Suaranya serak Ustaz. Labas. Nah. Ulangi, tahan lagi nunnya. Tahan. Malikin nas. Nah, Bu Bambang. Ustaz. Nah. Wajibala autada. Nah, terus Bu Dini. Asatirul awalin. Lancarin, ulangi. Asatirul awalin. Nah, Bu Lina. Al-jawaril kunnas. Nasnya pendek, nunnya ditahan lama. Ulangi. Al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas. Nah, Bu Muslimah. Anin naba'il azim. Nah, Bu Nita. Was-sama'i wal tariq. Nah, ini kalau toknya, kalau huruf setelah alif lam ada tasdid, dia pasti alif lam syamsiah langsung wat tariq. Ulangi. Was-sama'i wal tariq. Bukan wal, tapi wat langsung ke to. Was-sama'i wat tariq. Nah, sekarang ingetin kaidahnya. Was-sama, kalau ada bendera di atasnya nih ya, dalam Al-Quran, kalau ada bendera di atasnya itu panjangnya lebih dari 2. Di sini panjangnya, kalau ada mad, ya, mad itu alif sebelumnya fathah, itu mad, panjang. Bertemu dengan huruf hamzah, panjangnya 4 atau 5 harokat, dimanapun itu ya. Mau di Al-Quran Indonesia ataupun Rasam Utsmani standar Madinah, kalau ada mad bertemu dengan hamzah setelahnya, panjangnya 4 atau 5. Jadi was-samaa'i wat-tariq. Ulangi. Was-samaa'i wat-tariq. Nah, Bu Frawita.
Atasnya. nasi Atasnya. alhaakumut takasur Le-nya jelaskan, jangan sampai ada pantulan al-ha. alhaakumut takasur Nah, Bu Siska. wasubhi idza tanaffas Nah, Bu Sita. wat wan wan nazi'ati gharqa Gharqa. Ulangi. Wanna, 2 harakat. wan nazi wan nazi'ati gharqa Gharqa. Ya, tab nunnya ditahan lagi gunnahnya. Wan nazi'ati gharqa. Coba. wan nazi'ati gharqa Gharqa. gharqa Nah, ketika berhenti di fathahtain ya, dimanapun tempatnya ya, berhenti di fathahtain kecuali tak marbutah. Ini panjang 2 harokat. Jadi gharqa gitu ya. Ini panjang. Baik, barakallah. Terus Bu Taufik silakan. wasyamsi waduhaha Ulangi. wasyamsi waduhaha Nah, baik. Kemudian terus Bu Alia silakan. Dalikal fawzul kabir Nah, Bu Aulia. Tul arsyil majid Iya, Bu Bambang. Bu Bambang, mic-nya. Ya apa Ustaz? Sampai mana ya Ustaz? Wahadza ya. Nah, Wahadzal haknya baladil ada alif kecil, panjang. Oh ya. Wahadzal baladil amin Nah, Bu Dini. wa asarul hayatud dunya Fathah. Wa atharal hayatad dunya. wa asarul hayatud dunya Nah, Bu Emi. wa ma adraka ma tariq Baik, ini wama bertemu dengan hamzah, berarti panjangnya 4 atau 5 harakat. Ada ro 2 harakat saja. Mat tariqa. Ulangi coba. wa ma Qalqalah. adraka Dalnya. Dal sukun qalqalah. wa ma adraka ma tariq Nah, ini perhatikan kalau ada ma panjang bertemu dengan hamzah wasl dia nggak panjang. Jadi pendek. Jadi wa ma panjangkan 5 harakat. Wa ma adrakamat tariqa. Coba. wa ma Qalqalah. adraka Ade. wa ma adraka ma tariq Baik. Santi, barakallah. Bolina, silakan. wan nasitoti nasto Baik. Nah, kepanjangan 2 harokat aja. To juga sama. Ti-nya pendek. Nasto ketika berhenti di fathahtain tadi panjangnya 2 harokat, dibuang 1 fathahnya, kemudian panjangkan 2 harokat. Ulangi. wan nasitoti nasto Wan nasyitati nashta. Coba. wan Wan nasitoti nasyitati nashta. wan Jangan nash langsung. nasitoti Panjangkan dulu. Ini ada alif kecil.
wan nasyitati nashto. Coba. wan nasitoti nasto. Iya. Kemarin kita sudah belajar tanda wakaf ya. Kalau berhenti di sini berarti iya nashto gitu ya. Cara berhentinya dibuang fathahnya satu, jadi panjang dua harakat, panjangnya dua harakat. Nah, santai barakallah. Terus Bu Muslimah. Wassama'i dzatil buruj. Nah, ya, Bu Nita. Wal ardi dzatis sad. Roknya tebal. Wal ardi dzatis sad. Wal ardi dzatis sad. Nah, Bu Prawita. Liyakunar rasulu syahida. Nah, Bu Siska. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kenapa dibaca ihdina? Kasroh depannya. Kan nggak ada harakatnya. Kan itu Kak, huruf ketiganya kasroh. Nah, saya santai. Huruf ketiganya kasrah ya. Di Rosem Usmani dia nggak ada harokat kasrah ya di surat Al-Fatihah situ. Tapi di Quran Indonesia mungkin ada kasrahnya. Dibacanya ihdina karena huruf ketiganya kasrah. Nah, Ibu Sita silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah. Terus sekarang ke lafadz Allah ya. Lafadz Allah cara membacanya ada dua cara. Ada tafkhim atau tebal dan ada tarkik atau tipis. Caranya gampang. Cara menebalkan lafadz Allah kalau mulai dari Allah, mulai bacaan dari Allah atau Allah sendiri itu dibaca tebal. Kemudian Kak, itu halaman 58 Kak. 56. Kalau halaman 57 yang 57-nya apa? Huruf mat, hamzah wasal. Hamzah wasal. 9. Yang hamzah wasal alif dan alif lam. Nah, ini berarti yang salah. Taib. Ini ya, 57. Nah, ini 57. Taib ini. Pelajaran ke-12, huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasl. Yang bertemu dengan hamzah wasl ini ingat tadi. Kalau ada mad yang bertemu dengan hamzah wasl itu ya bentuknya alif. Bentuknya alif. Kalau di Quran Indonesia itu nggak ada tandanya. Kalau di Quran Utsmani, Rasul Utsmani Madinah, itu ada tandanya kepala sod seperti ini. Ini kepala sod ya. Jadi ra'su sod, kepala sod dipotong nih, ekornya dipotong. Ini menunjukkan hamzah wasl. Kalau di Quran Rasul Utsmani berarti kita sudah tahu karena ada tandanya. Terus bagaimana cara mengetahui hamzah wasl di Quran Indonesia yang bentuknya hanya alif saja, tidak ada kepala sodnya? Caranya gampang. Kalau dia bentuknya alif ya, bentuknya alif dan tidak ada harokatnya, tidak ada hamzahnya juga ya, dia alif saja begini. Kalau dia di depan kata ya, ingat, di depan kata dia hamzah wasl. Jadi bukan alif. Jadi seperti ini misalkan alhamdu, nih ada di depan nih, ada di depan kata alhamdu ya. Ingat nih, perhatikan waqalu ini satu kata, alhamdu satu kata, lillahi satu kata. Berarti alhamdu ini alifnya ada di depan, dia hamzah wasl. Walaupun nanti dalam Al-Quran Rasul Indonesia itu nggak ada kepala sodnya, dia hamzah wasl. Cara membacanya bagaimana? Atau yang kedua ya, ini alif lam. Kalau alif lam, ya, kalau alif bergandengan dengan lam, alif lam itu selalu hamzah wasl. Dia selalu hamzah wasl karena di depan. Cara membacanya apabila mad itu panjang ya. Ketika dikatakan mad itu panjang, maksudnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu apa? Mad tabi'i itu alif
sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, dan ya sukun sebelumnya kasrah. Itu yang disebut dengan mad, itu asalnya ya. Bagaimana cara membacanya? Kalau mad bertemu dengan hamzah wasl, cara membacanya ada dua. Yang pertama, dibaca tidak panjang ketika wasl, disambungkan bacaannya. Contoh, perhatikan waqalu, lu ini asalnya panjang karena waw sukun. Disambungkan dengan alhamdulillah, maka lu ini enggak dipanjangkan ketika disambung bacanya. Jadi waqalul hamdulillah. Ya. Jadi panjangnya hilang ketika disambungkan bacaannya dengan hamzah wasl. Jadi asalnya waqalu alhamdulillah, ketika disambung waqalul hamdulillah. Lul langsung seolah-olah enggak ada tanda mad waw. Itu cara pertama kalau disambung. Kalau dipisah gimana? Maksudnya kalau berhenti sebelum hamzah wasl di sini. Waqalu berhenti di sini. Tengah-tengah ini kita berhenti. Kalau berhenti, maka dibaca seadanya. Kalau dia panjang berarti panjang, karena lu ini panjang wawnya menunjukkan panjang ya, tanda mad, berarti baca seadanya karena enggak bertemu dengan hamzah wasl gitu ya kalau berhenti. Jadi bacanya waqalu. Waqalu. Yang dibacanya tetap. Jadi dibaca panjang ketika waqaf, ketika bacaannya dihentikan di sini. Jadi waqalu, baca panjang. Tapi yang paling penting, kalau ada mad bertemu dengan hamzah wasl, maka madnya tidak dipanjangkan. Jadi bacanya waqalul hamdulillah. Tidak dibaca waqalul hamdulillah. Salah ya. Lu-nya dipanjangkan dulu, atau waqalul ada tentang atau jarak atau nada panjang, itu salah ya. Jadi waqalul hamdulillah gitu. Paham? Paham ya? Coba kita. Nah, boleh saudara. Nah. Itu kan kalau waqalu itu kan berarti dia berhenti ya. Itu waqaf. Iya, waqaf. Berarti dia lu-nya panjang gitu ya Ustaz. Betul, iya. Kalau waqaf, lu-nya panjang. Nah, ya. Nah, kalau disambung dia jadi waqalul gitu. Betul. Ya Ustaz. Nah, gitu. Lalu mungkin nggak Ustaz kalau misalnya gini, waqalu gitu kan, terus alhamdulillah itu boleh nggak Ustaz? Mau berarti itu berhenti namanya? Iya. Itu boleh nggak kayak gitu? Boleh, nggak masalah. Oh boleh ya. Ya, waqalu alhamdulillah, boleh, nggak masalah ya. Untuk bacaan biasa. Cuman kan dalam Al-Qur'an ada tanda-tanda waqaf. Jadi waqafnya itu di mana yang bagusnya, gitu kan ya? Ya. Nanti kalau misalnya sudah tahu cocok nggak nih berhenti di sini kemudian langsung diteruskan alhamdulillah, cocok nggak gitu. Misalkan dalam Al-Qur'an kata sebelumnya sampai ke sini waqalu, berhenti. Kemudian langsung alhamdulillah. Kalau dia cocok, bagus maknanya ya. Nanti tingkatannya ada. Ada yang bagus ya, ada yang sempurna waqafnya ya. Nanti kita akan belajar waqaf insyaallah. Kemudian ada yang kurang, ada yang jelek gitu ya. Di sini boleh ya. Hasan namanya baik, di sini nggak masalah. Waqalu, berhenti, baru teruskan alhamdulillah. Boleh. Tapi diwaqafkan ya. Napas dulu. Jadi napas dulu, waqalu, berhenti. Alhamdulillah gitu. Yang tidak boleh itu bacanya waqalu alhamdulillah. Itu salah bacanya ya. Karena dia sambung lagi. Paham? Afham. Iya. Alhamdulillah. Wa iyyaki. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan bacanya Bu Taufik berarti sekarang baris kedua, silakan. Ulangi. Naam, sahih. Wa qala alhamdulillah. Untuk waqala, untuk orang kedua nanti kita akan belajar lagi di sini ya. Ini di sini harus dinabarkan bacanya. Di waqala alhamdulillah, agak ditekan lalnya. Nanti insyaallah akan belajar dinabar insyaallah. Yang penting sekarang benar dulu saja, enggak dipanjangkan gitu ya. Gitu. Nah, terus Bu Alia silakan. Wa ma fil ardh.
Wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Nah, Bu Aulia. Qalul anaji'ta bil haqq. Huruf qalqalah kalau berhenti dan di atas ditahan dulu baru mantul. Bil haqq. Qalul anaji'ta bil haqq. Nah, Bu Bambang silakan Ibu. Fa'aksaru fihal fasad. Iya, jadi fihal gitu ya, pendek, jadi enggak fiha gitu. Terus Bu Dini. Kulit Qalqalah kandalnya. Kulid. Allah awil Rahman. Kulid Allah awid Ar-Rahman. Kulid Allah Sambung. Kulid Allah. Kulid Allah Kulid Allah. Kulid Allah Ain nyedam, bukan kulid Allah. Kulid Allah. Kulid Allah awid Ar-Rahman. Coba. Kulid Allah. Bukan Allah, bukan. Kulid Allah. Allah. Kulid Allah awid Ar-Rahman. Nah, gitu. Santu barakallah. Paham? Gitu ya. Nah, terus Bu Emi silakan. Tumadam marnal akhirin. Ingat kemarin kalau ada mim bertasdid diapain? Didengungkan. Naam, gunnahkan, tahan, jangan buru-buru, ayo. Ayo. Tumadam. Maknya pendek, nggak ada alif. Oh iya. Tumadam marnal akhirin. Maknya masih panjang. Tsumma dammarnal akhirin. Coba. Itu panjang itu. Tsumma itu masih ada jeda. Tsumma dammarnal akhirin. Nah, Santi. Bu Lina, silakan. Wa alaiha maktasaba. Ulangi. Wa alaiha ma'aqtasaba. Baik. Perhatikan. Ma bertemu dengan hamzah wasl ya. Tadi kalau ada mad ya, panjang bertemu dengan hamzah wasl, enggak panjang kan jadinya kan ya? Ya, berarti langsung mak ke sini, ke kaf. Kemudian ini huruf ta bukan to. Jadi wa 'alaiha maktasabat. Coba. Wa alaiha maktasabat. Ulangi, mak langsung. Wa alaiha maktasabat. Ainnya tambah lagi. Wa 'alaiha maktasabat. Wa alaiha maktasabat. Nah, gitu. Afwan Ustaz, Nah. tanya yang ini dong tadi yang Nah. Sumadamarna itu. Iya. A-nya itu panjang Ustaz. Naam sahih. Tapi perhatikan ya, untuk di Rasm Utsmani standar Madinah, kalau ada hamzah di tengah-tengah lam dan alif ditulisnya, dia panjang. Gitu ya. Kalau ada hamzah di tengah-tengah lam dan alif ditulisnya, dia panjang. Baik. Kalau ditulisnya di atas alif, sejajar dengan atas alif, kita contohnya, nah ini.
Wa ma fil ard. Perhatikan ini hamzanya di atas alif ya, sejajar. Sejajar. Jadi di atasnya. Nah, berarti a-nya nggak panjang gitu. Ya. Jadi ingat ini untuk di Rasm Utsmani standar Madinah, kalau ada hamzah ditulisnya di tengah-tengah lam dan alif di tengah-tengahnya sini, ini panjang. Kalau di Quran Indonesia biasanya ini kalau nggak fathah berdiri dia ada bendera. Ya, tandain dengan bendera. Panjangnya begitu. Afum? Insyaallah. Ada pertanyaan lagi sudah? Tidak ada. Kalau tidak ada ini 57 ya. Sekarang berarti 58. 58-nya tadi. Ini 58. Lafaz Allah. Baik, lafaz Allah. Ini perhatikan lafaz Allah itu bacaannya ada dua cara, ada tebal atau tafkhim dan ada tarkik atau tipis. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Kalau mulai dari lafaz Allah atau Allah sendiri ya dibaca tebal. Jadi Allah itu tebal. Allah, Allah. Perhatikan ya. Lafaz Allah bukan dibaca Allah, salah. Bukan O, Allah, bukan. Tapi A, Allah, A dulu. Allah, Allah, bukan Allah, salah. Tapi Allah, gitu. Allah, hamzah. Depannya A gitu ya. A, Allah, harakat fathah. Kemudian dibaca tebal juga apabila sebelum lafaz Allah fathah dan dhammah. Sebelum lafaz Allah fathah dan dhammah. Jadi Allahnya bunyinya Allah gitu ya. Kemudian untuk tarkik kebalikannya atau sisanya gitu ya. Sebelum lafaz Allah berharakat kasrah maka dibaca tarkik atau tipis gitu ya. Tarkik atau tipis. Jadi lafaz Allah dibaca tebal ketika lafaz Allahnya sendiri atau mulai dari lafaz Allah bacaannya, dan sebelum lafaz Allah dhammah dan fathah, dan Allah dibaca tarkik atau tipis apabila sebelum lafaz Allah berharakat kasrah. Coba kita praktek. Barusan sampai siapa barusan? Sampai Bu? Saya barusan tadi. Bu Lina ya? Dan sekarang berarti Bu Muslimah. Saya selesai barusan. Bu Lina udah belum barusan? Sudah saya. Sudah ya, berarti Bu Muslimah silahkan. Allah. Nah, jadi Allah betul gitu ya. Ingat jangan dibaca Allah. Itu kalau Allah mungkin biasanya orang-orang yang sudah tua ya. Allah bacanya gitu. Tapi kita bacanya Allah gitu. Terus Bu Nadilah. Huwallah. Nah, huwallah Bu Nita. Ayatullah. Nah, panjang pendeknya. Ulangi panjang pendeknya. Ayatullah. Nah, panjang dua harakat. Ulangi. Ayatullah. A-nya panjang tidak? Enggak. Hah? A hamzah depan ini panjang tidak? Enggak, Kak. Panjang tidak? Tidak? Panjang atau tidak ini ya? Tidak. Tidak, kenapa tidak? Ada alif panjang. Ada alif panjang ya. Iya, ada alif. Ini panjang itu fathah bertemu dengan alif. Kemudian ya fathah bertemu dengan alif. Berarti panjang dua-duanya sama dua harakat. Ya, ulangi. Ayatullah. Ayatullah. Coba. Ayatullah. Nah, gitu ya. Sampai barakallah. Terus Bu Prawita. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah.
Allahnya tebalkan. Rasulullah. 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 Jangan kelam ya. Tebalkan Allahnya itu Rasulullah itu kelam. Jadi langsung Allah, Allah, gitu. Allah, Allah. Allah, Ya. Allah. Naam gitu. Rasulullah. Gitu. Rasulullah. Naam gitu ya. Jadi langsung ke huruf waw ya. Huruf W itu. Enggak terlalu jelas kelamnya. Bu Siska silakan. Allah. Iya, Bu Sita. Barakallah. Panjangnya. Barakallah. Kak. Barakallah. 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 Nah, jadi huruf-hurufnya jelas, baknya, ro-nya, ka-nya gitu ya. Hati-hati, jangan sampai membaca barakallah, itu salah. Kenapa? Karena ka menjadi ko, gitu ya, salah. Barakallah, gitu. Bu Taufik silakan. Radiyallah. Ulangi. Radiyallah. Ro-nya langsungkan, jangan dipanjangkan. Radiyallah. Nah, gitu ya. Radiyallah gitu, bukan radiyallah. Itu panjang kalau begitu ya. Hati-hati. Di nada tinggi dalam bacaan Al-Qur'an itu panjang. Jadi bisa maknanya disalahkan. Jadi radiyallah gitu saja. Barakallah. Nah, terus Bu Alia silakan. Nasrullah. Nah, sekarang yang tipis ya atau tarqiq disebutnya Bu Aulia silakan. Alhamdulillah. Nah, sahih Bu Bambang. Billah. Bu Dini silakan. Biidnillah. Nah, Bu Emi. Min indillah. Nunnya yang kedua nggak ada sukun ya. Nunnya di indillah itu nunnya nggak ada sukunnya. Kalau belum tahu tajwid, kalau ada nun tidak ditulis sukunnya, ini cara mudahnya ya, Kalau ada nun, tapi di Quran Utsmani ya, ingat ya, yang kita pelajari, yang anak katakan di Quran Utsmani. Biasanya convert ke Quran Indonesia, disebutkan kalau dua. Tapi kalau nggak disebutkan, maksudnya adalah Quran Utsmani Rasam Standar Madinah gitu ya. Kalau nunnya nggak ada sukunnya, nggak ditulis sukunnya, dia ada dengungnya gitu. Jadi bacanya min indillah. Coba. Min indillah. Nah, Bu Lina silakan. Bismillah. Tekan tasdidnya. Bismillah. Nah, bismillah gitu ya. Jadi membaca Al-Qur'an itu harus jelas huruf-hurufnya, 4. Terus Bu Muslimah. Bidinillah. Nah, Bu Nadila. Sanilillah. Ulangi. Sanini. Bi. Sabi. Sabilillah. Nah, sabilillah. Ulangi, coba jelaskan. Sabilillah. Nah, gitu, sabilillah. Ana pertama kali kalau nggak salah sami kedengarannya mem ya. Terus Bu Nita. Anillah. Nah, Allahnya panjang. Anillah. Nah, anillah gitu ya. Biasanya kesalahannya itu ditarkik seringnya, yaitu ditebalkan. Misalkan sabilillah, fidinillah gitu ya. Kalau bismillah nggak ada yang salah karena sering membaca seperti itu ya. Tapi yang lain-lain kata lain misalkan anillah dibaca anillah, biasanya begitu.
min indillah. Itu biasanya kesalahannya begitu ya. Ingat berarti kalau ada lafaz Allah sebelumnya kasrah, dia tarkik bacanya. Oke, perhatikan catatannya. Pada setiap lafaz Allah terdapat huruf mad. Ya. Allah ada huruf madnya panjang 2 harokat yang harus dibaca panjang 2 harokat pada saat tafkhim ataupun tarkib. Ingat ya, jadi tulisan di Rostam Usman itu nggak ada panjangnya. Maksudnya fathahnya nggak berdiri dan tidak ada alif kecil ya. Dia biasa saja fathah. Tapi kalau di Quran Indonesia, fathahnya berdiri. Nah, setiap lafaz Allah yang fathahnya berdiri ataupun tidak, tetap dibaca panjang 2 harokat. Ingat itu ya. Di Usmani nggak ada fathah berdiri. Adanya alif kecil. Baik, kita teruskan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silahkan. Tidak ada berarti ya. Kalau tidak ada kita teruskan. Latihan. Latihannya barusan sampai Bunita ya, sekarang Bu Flavita silahkan. Man amana billah. Nah, sahih. Bu Siska. Fas'au ila dzikrillah. Nah, kafnya nggak ada qalqalah. Dia adanya hamas. Ulang. Fas'au ila dzikrillah. Nah, gitu ya. Dik gitu yang ada, bukan dik, bukan. Nah, dzikrillah. Bu Sita silahkan. Bu Sita mau juga ada? Nah, silahkan. Fas'au ila dzikrillah. Nah, itu kesalahannya di situ ya. Bukan dikrullah, tapi dikrillah. Setelahnya Ibu, setelah itu. Nah, Innaka nah. innaka rasulullah. Baik, perhatikan lagi bacaannya panjang pendeknya. Lihat. Coba ulangi lagi. Innaka la rasulullah. Nah, tinggal dilancarin. Innaka la rasulullah. Coba. Innaka la rasulullah. Nah, Bu Taufik silahkan. Fattaqullaha wa ati'un. Nah, sahih. Bu Alia. Wa qala alhamdulillah. Le-nya hilangkan. Wa qala alhamdulillah. Coba. Wa qala alhamdulillah. Nah, Bu Aulia. Wallahu ya'lamu israrahum. Naam, Bu Bambang. Liyaghfira lakallah. Naam, Bu Dini. Yadullahi fawqa aydihim. Naam, Bu Emi. Wa Allahu yu'ayyidu binasrihi. Belancarin panjang pendeknya, hilangkan yang pendek, jangan dipanjangkan. Ulangi. Wallahu yu'ayyidu binasrihi. Itu yuwai, itu berarti waw. Hamzah, yu'ay. Wallahu yu'ayyidu binasrih. Wallahu yu'ayyidu binasrihi. Yu'ayyidu. Wallahu yu'ayyidu binasrihi. Du-nya pendekan. Wallahu yu'ayyidu. Yu'ay. Wallahu yu'ayyidu binasrihi. Nah, binasrih. Taib. Perhatikan ya, kalau ada waw di atasnya hamzah, itu bukan huruf waw. Waw hanya rumahnya saja, tapi dia hamzah.
Terus Bulina. Inni Nah, hmm, hmm. Rasulullahil Apa? Hmm, hmm. Inni Nah, Rasulullahi ilaikum. perhatikan nih hamzah pertama harokatnya apa? Hamzah huruf pertama harokatnya apa? Di situ kasroh A. A ya. Berarti bacanya Ani. Naam, anni bukan inni ya. Naam, fadli. Anni Rasulullahi ilaikum. Nah, terus Bu Muslimah. Wa annal masajida lillah. Nah, Bu Nadilah. Allazina an'ama Allazina an'amallahu alaihim. Tegaskan lagi, jelaskan huruf-hurufnya. Alladzina an'amallahu alaihim. Coba. Allazina an'ama Langsung. Allazina an'amallahu alaihim. Nah, Bunita. Fi dinillahi afwaja. Di-nya panjang. Fi dinillahi. Fi dinillahi afwaja. Nah, Bu Fralita. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sod. Tasna'un. Itu shin itu. Tasna'un. Ulangi. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, sampai Bu Siska. Aminu billahi wa rasulih. Ulangi. Aminu billahi wa rasulih. Nah, Bu Sita. Titiknya di atas. Kha, bukan Jabir. Ulangi. Dekatkan suaranya, Bu. Kesini kecil suaranya. Wallahu. Wallahu bima ta'maluna. Ta'maluna. Lu-nya yang panjang. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, sekarang na-nya langsung, nggak dipanjangkan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Coba. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, sampai barakallah. Bertaufik sudah. Wa'tasimu billahi. Nah, billah gitu ya. Baik. Ya, salah. Bu Alia silahkan. Boleh silakan ngulang, boleh. Wa'tasimu billah. Nah, Bu Alia silakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Nah, barakallah. Mulai dari sekarang jelaskan huruf-hurufnya ya, latihan membaca. Jadi vokalnya jelaskan ya, huruf-hurufnya jelaskan. Baik, sekarang pelajaran ke-14 mengenal mad dan tasdid. Kalau tadi Anda katakan kalau ada mad bertemu dengan hamzah panjangnya 4 atau 5 harokat gitu ya.
Boleh dicatat silahkan. Jadi kalau ada mad bertemu dengan hamzah, dia panjangnya 4 atau 5 harokat. Nah, sekarang kalau ada mad bertemu dengan huruf yang bertasdid, ingat ya. Kalau ada mad bertemu dengan huruf yang bertasdid, panjangnya 6 harokat. Panjangnya 6 harokat. Bagaimana ini cara membacanya? Cara membacanya, yang pertama yang tidak ada tasdidnya, bacanya mada, 2 harokat. Jadi mada, biasa, 2 harokat ya. Mada, begitu saja. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Jadi mada itu 2 ketukan. Jadi mada. Yang ini panjangnya 6 harokat. Jadi mada. Jadi panjang, kemudian naik, ditekan, tasdidkan. Jadi mada. Gitu ya. Jadi mada. Mada. Gitu. Mafhum? Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ahwan Pak Ustaz, tadi mad yang bertemu dengan apa yang panjangnya 2 sampai 5 harokat Pak Ustaz? Mad bertemu dengan huruf hamzah panjangnya 4 atau 5 harokat. Bukan 2, 4 atau 5 harokat. Mad bertemu dengan hamzah ya. Mad bertemu dengan hamzah panjangnya 4 atau 5 harokat. Kalau mad bertemu dengan huruf yang bertasdid seperti ini, pelajaran sekarang, panjangnya 6 harokat. Panjangnya 6 harokat. Mafhum? Insyaallah Pak Ustaz. Baik, ada lagi pertanyaannya? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita praktek. Barusan Bu Alia ya. Sekarang Bu Aulia berarti. Dada. Dada. Panjang dulu, datar. Iya. Jadi caranya gini ya. Datar dulu, panjangkan, kemudian tinggi, tekan. Biasa aja. Da. Nah, coba. Dada. Dada. Jangan dulu tinggi suaranya, nanti capek. Suaranya. Iya. Siapa kira? Coba ulangi pelan sekali lagi. Pelan aja suaranya, jangan dulu tinggi, jangan dulu tinggi. Dada, rendah aja. Dada. Nah. Dada. Sangat. Habis Ustaz suaranya. Baik, barakallah fiikum. Nah, labas. Baik, cukup ya. Nah, siapa kira? Terus Bu Bambang, silakan. Nah, berapa harokat Ustaz yang ini? Yang mana? Yang nama 2 harokat, yang tidak ada harokatnya 2, yang tidak ada tasdidnya 2. Kalau yang 4 sampai 5 yang mana Ustaz? Yang 4 sampai 5 itu di sini nggak ada. Yang tadi kita katakan. Yang 4 sampai 5 itu kalau mad bertemu dengan hamzah tadi yang sebelumnya. Mad ketemu hamzah. Iya. Nah, sekarang ini mad bertemu dengan huruf yang bertasdid, panjangnya 6 harokat. Panjangnya 6 harokat. Dan ingat ya, ini huruf mim dan huruf nun ya, 2. Kalau ada huruf mim dan huruf nun bertasdid, dia ada gunnahnya. Berarti tidak seperti dada, tidak, tapi digunnahkan dulu baru hilang. Coba gimana? Coba ya. Ya. Nama. Ya. Nama. Gitu Ustaz. Tinggal gunnahnya. Nama. Nama. Coba. Nama. Nama. Gitu Ustaz. Gunnahkan lagi. Nama. Coba. Nama. Bagus sebenarnya, cuman nanti kalau gimana? Suaranya jangan terlalu tinggi, intinya itu ya. Suaranya jangan terlalu tinggi karena nanti akan habis ketika membaca selanjutnya. Jadi nama biasa aja. Nama. Coba. Nama. Nama.
Nah, gitu ya. Baik. Terus Bu Deni? Mana. Hmm? Mana. Gunakan. Mana. Mana. Coba. Mana. Hmm? Mana. 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 Tahan dulu. Mana. Nunnya tahan. Mana. Coba. Mana. Lebih lama lagi tahannya ya. Nunnya belajar latihan nun bertasdid dan mim bertasdid agak lama. Barakallahu fikum. Ya. Terus afwan. Bu Emi silakan. Maro. Jangan kepanjangan. Mad tabinya maro gitu saja. Maro. Maro. Lebih panjang lagi. Maro itu. Maro. Nah, gitu ya. Jadi datar, naik, kemudian tekan gitu. Terus Bu Lina. Nah, silakan. Jada. Jada gitu. Jada. Jada. Kurang tinggi. Jada gitu. Jada. Tekannya kurang, tingginya udah bagus, tinggal kurang tekannya tasdidnya. Jada. Jada. Coba. Jada. Tekannya nggak ada itu. Jada. Jada. Nah, gitu ya, ditekan. Karena dia tasdid, ingat ya, tasdid itu disebutnya dengan syiddah atau tasdid, artinya apa? Kuat, tekan gitu. Jadi harus ditekan. Santi, Bu Muslimah silakan. Ola. Ola. Nah, Bu Nadila. Hada. Hada. Nah, ulangi agak panjang lagi. Hada. 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 Nah. Hada. Tekan lagi. Hada. Hada. Lebih panjang lagi, 6 harokat. Hada. Nah, santai ya, Bonita silakan. Bonita mau jadi? Nah. Afan. Syaqo. Sya, bukan sya. Sya. Sa. Nah, sya. Sya. Syaqo. Enggak ada i-nya ya. Sya langsung. Syaqo gitu. Saqo. Nah, gitu. Saqo. Ya. Saqo. Panjang dulu datar, kemudian naik ditekan. Syaqo. Coba. Syaqo. Nah, gitu. Nah, hati-hati ya, itu hilangkan i-nya. Barakallah. Bu Frawita silakan. Haja. Haja. Nah, Bu Siska. Hada. Nah, terus Bu Sita. Tofa. Kurang panjang, Bu. Tofa. Tofa.
Baik. Bu Taufik. Belum panjang ya Pak Ustaz. Soknya ulang. Hmm? Naam. Baik. Bu Alia. Goba. Goba. Tegas yang kurang. Tasdidnya kurang. Goba. Go. Di datar dulu aja, pelan dulu. Goba. 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 Nah, Bu Aulia silakan. Dola. Dola. Kurang panjang. Dola. Dola. Nah, itu saya. Yang latihan ya. Yang belum lancar silakan nanti latihan baca terus. Di sini melancarkan. Karena sebentar lagi kita selesai ini buku ini ya. Sebentar lagi kita selesai buku ini. Jadi yang belum lancar silakan latihan. Perhatikan catatannya. Lafaz-lafaz di atas dibaca dengan 6 harokat sebagai latihan untuk mad lazim kalim mustaqal. Nanti kita akan belajar mad lazim kalim mustaqal di akhir pembahasan insyaallah. Pada lafaz di atas, di akhir pembahasan buku hitam ya, bukan buku ini. Pada lafaz di atas, huruf mim bertasdid, nah ingat ini, atau nun bertasdid setelah mad, maka harus diperhatikan bacaan gunnahnya. Jadi panjangkan dulu 6 harokat, kemudian nun dan mim ditahan ketika bertasdid. Digunakan. Oke, mungkin sampai sini dulu kita tahsinnya, insyaallah nanti berarti halaman 61 ya ini. Silakan ditandain. Silakan untuk pertanyaan sekarang. Silakan yang mau bertanya. Nah, Afwan Ustaz ingin bertanya di luar materi ini bisa Ustaz? boleh silakan. Afwan Ustaz. Kalau misalkan kita sholat, kita misalkan baca surat Al-Baqarah, misalkan dari awal surat, terus kita sambung misalkan ayat kursi dan seterusnya misalkan gitu, itu boleh nggak Ustaz tidak berurutan gitu Ustaz? Maksudnya dalam satu rakaat itu? Iya, dalam satu rakaat kita misalkan baca surat Al-Baqarah, kan nggak hafal gitu. Terus misalkan dari surat awal, lalu sambung ayat kursi dan surat akhir gitu, itu boleh nggak Ustaz? Wallahu alam ya, ana belum tahu hadis yang melarang yang seperti ini. Yang melarang ana belum tahu hadis yang melarangnya. Jika tidak ada yang melarang mungkin dibolehkan. Tapi yang lebih utama yang ana tahu, ketika misalkan belum hafal, maka sehafalnya saja dulu, nanti ayat kursinya berarti di rakaat kedua gitu ya, rakaat berikutnya. Gitu ya. Gitu. Tapi wallahu alam kalau kita untuk larangan Anda belum tahu ya. Larangan membaca seperti itu, jadi dilongkap-longkap misalkan. Anda belum tahu larangan hadisnya. Tapi ada juga yang membaca misalkan surat misalkan ya, misalkan ini contoh saja. Misalkan surat At-Takasur, kemudian dia membaca surat lain juga dan jauh, tidak setelahnya, tidak ke Al-Asr, misalkan ke Quraisy misalkan ya. Ada yang seperti itu. Kalau kita kaitkan ke situ mungkin boleh gitu ya, mungkin boleh. Tapi yang lebih utama kalau menurut Anda berurutan. Maksudnya ketika misalnya itu kan satu surat ya. Kalau misalkan hafal sampai 5 dulu saja. Nanti ayat kursinya di rakaat kedua gitu. Itu mungkin yang lebih utama gitu. Dan Anda tidak bisa mengatakan ini tidak boleh atau boleh karena Anda nggak tahu hadisnya apakah ada yang larangan atau tidak ya, apa dilarang atau tidak. Itu. Nah, seperti itu mungkin jawabannya. Syukran Ustaz. Nah, apa? Oh iya. Kalau bisa nggak masalah, misalkan ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dulu, nanti rakaat kedua ayat kursi, misalkan satu ayat nggak masalah ya. Nggak apa-apa, seperti itu. Tapi ada lagi silakan. Tapi kalau sampai selesai satu surat yang rakaat kedua tidak berurutan nggak apa-apa ya Ustaz?
Rakaat kedua tidak berurutan gimana maksudnya? Maksudnya 2 surat tapi tidak berurutan dalam 2 rakaat. Boleh, nggak masalah. Itu seperti misalkan yang pertama, yang sering kita pakai ya. Yang pertama At-Takasur, yang berikutnya misalkan Quraisy atau Al-Maun atau boleh, nggak masalah. Iya. Nah, kalau di rakaat berikutnya ya, kalau di rakaat Iya, di berikutnya. rakaat berikutnya. Nah, itu yang sering kita pakai, nggak masalah. Ada lagi silahkan yang mau bertanya. Afif, cukup? Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.